Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Haji Helmi Hasan SE beserta Ibu, yang terhormat Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Sudirman Ail sebagai pembina BNPB dan tokoh masyarakat Provinsi Bengkulu. Yang terhormat Bapak Insinyur Maulana Singedekane sebagai tokoh dan penasehat BNPB sekaligus sebagai ketua BNPB, ketua PUAK Kota Madia. Yang terhormat Bapak Laksamana Madya Peneraian Dr. Faisal Manab SE sebagai ketua BNPB yang terpilih periode 2025-2030. Yang terhormat Ibu Dr. Lilian Anggreni sebagai Ketua Umum BNPB periode yang lalu, periode 2020-2024. Yang terhormat Bapak Ruli Azwar sebagai tokoh masyarakat Bengkulu dan BNPB. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami perkenankan kami mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka pelantikan dan pengukuhan pengurus BNPB Badan Masyarakat Provinsi Bengkulu periode 2025-2030 yang insya Allah nanti akan dilantik dan dikukuhkan langsung oleh Gubernur Provinsi Bengkulu Bapak Helmi Hasan SE. Surat Keputusan Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu di Jakarta dan sekitarnya nomor .2001 /BNMPB /7 Remawi tahun 2025 tentang Ketua Umum dan susunan Dewan Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu periode 2025-2030. Menimbang, mengingat, memutuskan, memperhatikan, menetapkan, mengesahkan keputusan Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu tentang susunan kepengurusan Dewan Pengurus BNMPB periode 2025-2030 dan seterusnya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2025
Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu di Jakarta dan sekitarnya, Ketua Umum Dr. Muhammad Faisal Manap, SE, ME, MCO, Laksma Pertama TNI Purnawirawan. Tertanda cap dan ditandatangan. Lampiran Ketua Umum Badan Musyawarah Provinsi Bengkulu nomor 001 garis miring skep garis miring BNNPB garis miring 7 Romawi 2025 tentang Ketua Umum dan susunan Dewan Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu periode 2025-2030. Kepada para pengurus yang akan dilantik berkenan untuk mengambil tempat. Data pengurus Dewan Pengurus. Ketua Umum Dr. Muhammad Faisal Manap, SE, ME, MCO. Wakil Ketua Umum Dr. Taufik Arif, STMN, Laksamana Pertama TNI. Wakil Ketua 1, Ketua PUA Kota Bengkulu. Wakil Ketua 2, Ketua PUA Bengkulu Utara. Wakil Ketua 3, Ketua PUA Bengkulu Selatan. Wakil Ketua 4, Ketua PUA Bengkulu Tengah. Wakil Ketua 5, Ketua PUA Rejang Lebong. Wakil Ketua 6, Ketua PUA Muko. Wakil Ketua 7, Ketua PUA Seluma. Wakil Ketua 8, Ketua PUA Lebong. Wakil Ketua 9, Ketua PUA Kepayan. Wakil Ketua 10, Ketua PUA Kaur. Sekretaris Umum Syafarwati Syarif STMA. Wakil Sekretaris 1 Dr. Salati Hasma Hasanah MPD. Wakil Sekretaris 2 Reko Soprianto SE MSI. Bendahara Umum Ria Nursanti SE. Wakil Bendahara 1 Yuni Indriani SE. Wakil Bendahara 2 Hendarti Khairul. Lanjut bidang kegiatan. Kabid Pendidikan Nopi Ziarni MH. Kabid Kesehatan Dr. Gigi Buyung Nasri. Kabid Ekonomi Eli Zuliani Herawati SEMR. Kabid Seni Budaya Agustin Zakaria. Kabid Bidang Sosial Eli Desna Tahir. Kabid Kemasyarakatan Tabib Revansah SI. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ana Maria. Kabid Kepemudaan Dr. Airudin SH SPD MPD. Kabid Hubungan Antar Lembaga Dr. Randa Eli Yuniati MSI. Kabid Hubungan Pemuda Provinsi Bengkulu Iskandar Nopianto AKMSI. Kabid Usaha Armaida Rahma. Kabid Kerohanian Letnan Kolonel CHK Profesor Yulian Aksari Esos SHMH. Kabid Humas dan Komunikasi Publik Haja Meta Magdalena Tenggara. Kabid Hukum dan Advokasi Yunihar SHMH. Kabid Pengamanan Letkol Berhubung Revo Arif Budiawan SHV. Kepala Bidang Kreatif Dr. Desi Sunarsi. Kepala Bidang Kemahasiswaan Wendy Aprianto SH. Terima kasih.
Kepada yang kami hormati Laksma TNI Purnawirawan Dr. M. Faisal Manaf SDMM MCDO, disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Hasan SE, disilakan untuk mengukuhkan. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pengukuhan oleh Gubernur Bengkulu. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Sabtu tanggal 22 November 2025. Dengan ini saya, Gubernur Bengkulu, mengukuhkan saudara-saudari sebagai Dewan Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu di Jakarta dan sekitarnya periode 2025-2030 berdasarkan surat keputusan nomor 001 garing Escape garing BMMPB garing 7 Romawi 2025 tanggal 6 Juli 2025. Saya percaya saudara-saudari mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Dilanjutkan dengan penandatangan naskah pengukuhan. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka. Bendera Pataka akan diserahkan dari Gubernur Bengkulu pada ketua terpilih. Baik, kami persilakan untuk ketua untuk mengibaskan bendera Pataka. Oke, dilanjutkan dengan foto bersama Bapak. Kami mohon kesediaan pada Bapak Gubernur Bengkulu untuk dapat berfoto bersama pada pengurus yang telah dilantik. Baik, foto akan kami pandu Bapak Ibu sekalian. Fokus ke depan. Kita berhitungan 1, 2, 3. 1, 2, tangan kanan di kepala Bapak Ibu sekalian. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Pengukuhan selesai, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kepada pengurus yang telah dilantik, kami persilakan untuk kembali ke tempat dan menempati tempat yang telah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan banggakan Gubernur Provinsi Bengkulu Bapak Haji Hasan dan Ketua Pengangkatan Provinsi Bengkulu, Bapak Pembina Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Bapak Sudirman Ayu, para sesepuh penasihat yaitu Bapak Maulana Singadikane, Bapak Ruli Hairul Azwar,
Ibu Mana, Ibu Lin. Staf khusus Gubernur Provinsi Bengkulu, asisten dan para kepala dinas seprovinsi Bengkulu, Bapak Dr. Faisal Manap, Bapak Dr. Taufik Arif, yang terhormat Bapak Kepala Pangpol DKI Jakarta, yang terhormat Bapak Ketua FPK Forum Pembauran Kebangsaan DKI Jakarta, yang terhormat para penasehat sesepuh yang hadir pada hari ini, seluruh pengurus dan anggota BNMPB, para ketua PUAK seprovinsi Bengkulu, dan seluruh hadirin yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan banggakan, maka kita panjatkan puji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu beserta Ibu yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Kakanda Sudirman Ail yang juga hadir bersama Ayunda pada pagi hari ini. Dan juga Ayunda Lilian juga sudah menjadi anggota Dewan Pembina sekarang di sini. Terima kasih. Yang kami hormati para sesepuh Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu, hadir bersama kita Kakanda Maulana Sigati kami, Kakanda Ruli Khairul Anwar, Kakanda Ferial juga ada di sini. Kemudian Ayunda Datin, Ayunda Lin, Ayu Mawarti, dan Kak Arif juga, dan semua kakanda-kakanda dan Ayunda yang hadir disebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkenannya kita semua pada siang hari ini, pagi hari ini menjelang siang kita berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam rangka untuk menyaksikan atau melaksanakan pengukuhan pada Dewan Pengurus dan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu yang baru kita saksikan bersama tadi. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ayunda Lilian hari ini yang telah memimpin Badan Musyawarah ini hampir 5 tahun. Kami ingat betul karena kami juga mendampingi beliau bagaimana semangat beliau yang begitu tinggi Pak Gubernur. Walaupun umur beliau sudah sangat sepuh, tetapi kami yang muda-muda ini sampai kalah berlari sama beliau. Beliau mengajak kami keliling Bengkulu sampai ke ujung mana sana melakukan potong sunat ya, sunat kesehatan, operasi bakti kesehatan mata dan lain sebagainya. Sangat luar biasa. Dan setiap tahun banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ide muncul dari beliau yang kita laksanakan bersama-sama dengan masyarakat Provinsi Bengkulu yang di Jakarta ini datang ke daerah kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian bahwa visi daripada Badan Musyawarah ini adalah mengumpulkan seluruh masyarakat Bengkulu yang ada di Jakarta ini, kemudian mengajak kita semua bersama-sama berpartisipasi mendukung pembangunan daerah kita Kota Bengkulu. Itu yang menjadi visi daripada BPB ini. Oleh karena itu kami bersama Ayunda Lilian dan semua para sesepuh tidak henti-hentinya mengajak berkumpul bersama masyarakat Bengkulu yang ada di Jakarta ini. Ya memang tadi kita saksikan di dalam lagu tadi adalah mengajak masyarakat Bengkulu di Jakarta, tapi ada saran dari Kak Sudirman mengajak seluruh masyarakat Bengkulu di Jakarta ini untuk membangun Indonesia seperti yang kita janjikan bersama-sama tadi. Bapak Ibu yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kegiatan Badan Musyawarah ini ke depan akan menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita masyarakat Bengkulu khususnya di Jakarta dan seluruh Indonesia. Dan kami ingin bahwa Bengkulu daerah kita cintai menjadi kota yang tentunya bukan hanya kota sejarah, kota daerah kita, tapi menjadi kota yang sangat berguna untuk Indonesia ini. Karena kita tahu bahwa sejarah Bengkulu adalah sejarah internasional yang telah membawa dunia ini menjadi negara-negara yang maju seperti Eropa dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Gubernur, kami tidak akan berpanjang karena kami tahu
masih ada beberapa kegiatan lagi. Kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Gubernur yang kami cintai, para tokoh-tokoh masyarakat Bengkulu yang mungkin baik yang hadir maupun yang tidak hadir, yang saya hormatin, para puak-puak dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Saya mungkin untuk segi umur bersama Pak Maulana sudah termasuk yang tua di badan musyawarah ini. Saya sudah menginjak 78, Pak Maulana 79. Saya berdiri di sini, Pak Gubernur, saya mengenal tentang kehadiran badan musyawarah ini. Badan musyawarah ini terbentuk dilatar belakangi pada waktu Bengkulu itu akan dipisah dari Palembang, dari Sumatera bagian selatan untuk dijadikan provinsi. Saya ingat ada Wahab Afan, ada almarhum Ahmad Amin, Abdul Murni, Profesor Al-Zairin, macam-macam ya, tua-tua dulu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Menjadikan Bengkulu itu provinsi, dan saya ingat saya waktu itu tahun 68 itu saya sudah kelas 2 SMA, jadi sudah ikut sebagai pemuda dan ngerti saya dikit-dikit. Orang Sumatera Selatan tidak semata-mata langsung merestui, itu berargumentasi terus. Dan zaman itu menjelang sesudah PKI 65. Jadi masih saling mencurigai. Itu kalau mau rapat di Bengkulu nggak mudah, lari ke Jakarta. Di Jakarta nggak mudah, rapat di Singapura. Nah, itu perjuangan keluar dulu untuk mendirikan provinsi Bengkulu. Nggak mudah. Nah, dalam forum ini kita mengenal beliau-beliau itu sebagai almarhum, jasa-jasa beliau tentang Bengkulu. Kita sekarang menikmati provinsi itu bisa berkembang. Yang sekarang sudah istilahnya itu banyak kemajuan, ya, terutama dipimpin oleh para gubernur ya, yang hari ini gubernurnya itu adalah Pak Helmi. Cuma memang terus terang saja, saya pribadi karena saya sudah tua dan mengikuti, saya juga prihatin dengan beberapa kondisi Bengkulu saat ini. Yang tadi disampaikan Wanani, bagus sekali itu. Tapi saya prihatin dengan membaca koran, kita nomor 2 sudah Riau. Riau 5 korupsi gubernur, Bengkulu 4. Jangan nambah satu lagi Pak Gubernur, tolonglah. Kami nggak ada pamrih Pak, kami dukung Bapak, kami nggak ada pamrih, ya, kami dukung. Jadilah Riau nomor 1, 5 gubernur kena semua. Nah, jangan ini Bengkulu nanti nambah lagi. Mudah-mudahan kalau lihat penampilan Pak Gubernur sekarang, saya yakin kita berdoa. Wadani, terima kasih banyak loh kepengurusan BPP yang lalu luar biasa. Ya, artinya saya bilang Wadani ketuanya lah, gini-gini lah didampingi Faisal, ada kaderisasi. Faisal sekarang sudah ada lagi kaderisasi Taufik belakang itu. Tapi nggak boleh kader tunggal. Kita harus ada kader 1, 2, 3. Jadi kalau ada apa-apa meleset, masih ada yang lain. Karena berkesinambungan, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Gubernur,
Beliau waktu kita sibuk-sibuk 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, beliau masih wali kota, belum tahu persis. Beliau udah muji, hebat sekali perempuan itu. Wan Ani yang muji ya tuh. Itu. Aku bilang Pak Gubernur, kalau Faisal itu ada kira-kira kerjaan yang bisa dipakai untuk Faisal, boleh itu. Ya. Faisal ini Pak Gubernur, aku kenal dari mulai rumah kami di Bengkulu itu dengan rumah bapaknya itu, Pak Manap itu, dan Dim dan teman-teman itu kira-kira itu kalian hanya 75 meter. Aku kenal dari masih kecil. Aku dengar dia masuk akabri angkatan laut, lulus satu angkatan dengan Pak Supratman yang di Bengkulu itulah. Aku dinas Surabaya, pertama kali aku minyak Surabaya itu 2 yang aku cari. Satu aku cari Ibu Nani, tuh ketawa Bu Nani ya, tuh kan. Ketawa dia. 2 aku cari Faisal. Faisal itu satu ambibi loh. Jangan main-main kau, jangan kalah kau. Nah, kita berharap kalau melihat Faisal masih bisa 2 periode nih. Agak panjang kau. Agak panjang kau ini kan bisa apa namanya takut Faisal. Ya kan? Apa luar biasa Faisal. Ada emasnya segala macam luar biasa. Kalah kita itu. Cuma kalau Faisal, ajaklah yang lain-lain itu kan ada tuh. Ada John bintang 3, ya aja lah bergabung. Ada lagi angkatan laut lagi bintang 3 bergabung kan? Iya kan? Karena kenapa? Nyanyi tadi aku udah sedikit. Kita tuh mengharapkan orang Indonesia, Bengkulu yang ada di Indonesia membangun Bengkulu. Itu kan? Jadi orang Bengkulu yang ada di Indonesia itu membangun Bengkulu, bukan orang Jakarta aja. Gitu. Ada John Afriandi kan, ada angkatan laut juga tuh. Wah kalau itu ya, jadi ketua BNPB-nya tuh luar biasa itu. Inilah mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah Bengkulu atas bantuan selama ini. Terima kasih Wadani, perjuangannya luar biasa ya. Faisal, harapan tinggi dari kita semua, gitu kan ya. Ya mungkin sekarang melihat yang tidak hadir bidang yang lama itu Pak siapa yang perlu sehat boleh ditahan, jadi nggak ada cuma ada saya dan Wadani sekarang yang di sini ya. Saya pun nanti mungkin 5 tahun lagi entah ada tidak sih kok tidak. Itulah mungkin yang ingin sampaikan. Selamat, tidak lain yang kami harapkan mudah-mudahan Bengkulu tetap jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Sudirman Ail yang tadi sudah menyampaikan sambutan yang luar biasa. Dan kita doakan beliau 5 tahun lagi insya Allah tetap menyertai kita. Amin. Dan yang kami hormati Bapak Maulana Singa Dekani, terima kasih. Sama juga kita doakan beliau masih bisa menyamai kita nanti 5 tahun ke depan. Masih sehat insya Allah. Yang kami hormati Bapak Ruli Khairul Azwar, Bang Ruli, terima kasih. Beliau ini menjadi penyebab utama Helmi Linda jadi wali kota, wakil wali kota, termasuk mencarikan sumber anggaran beliau itu. Dan kemudian yang kami hormati Ibu Lilian, memang waktu jadi wali kota betul saya sampaikan ke Dang Ail, ini luar biasa.
beliau sudah senior, tapi semangatnya untuk Bengkulu kalah yang muda-muda. Terima kasih. Kalau orang tanya kenapa beliau masih sehat terus, karena senang mengumpulkan orang untuk silaturahim. Jadi kunci umur panjang itu bukan banyak uang, bukan besarnya rumah, bukan banyaknya mobil, tapi senang merajut silaturahim. Ini soheh. Jadi orang yang senang menjalin silaturahim, apalagi mengumpulkan seperti ini, insya Allah umurnya panjang. Bukan hanya umur panjang, tapi rezekinya juga berkah. Insya Allah. Yang kami hormati Ibu Manaf dan para ketua-ketua puak se-kabupaten kota yang hadir, para senior-senior, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ustadz, ulama, semuanya saya hormati, dan khususnya Ketua BM MPB 2025-2030 dan para wakil ketua dan juga para seluruh pengurus Dewan Pengurus, ya, semuanya saya hormati. Yang kami hormati juga, yang saya tidak asing, sudah lama kenal, akrab, Ketua PKK Provinsi Bengkulu. Beliau sudah pasang niat memang ingin hadir. Dan yang kami hormati seluruh kepanitiaan, tadi Ketua Panitia, terima kasih Pak Ketua Panitia, sambutannya juga luar biasa, terima kasih, dan seluruh jajarannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, senang sekali kami bisa hadir pada acara ini, acara yang sungguh luar biasa. Saya kalau dengan Pak Faisal sudah pernah dan akrab waktu itu berjuang bersama-sama di Jalebong, ya, dan saya yakin dengan dipimpin oleh beliau, BM MPB ini akan jauh lebih maju nantinya. Dan tentu pemerintah provinsi siap menyamainya, menyertai insyaallah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai gubernur tentu perkenankan kami menyampaikan sedikit laporan mengenai bagaimana Bengkulu sekarang. Ketika dilantik menjadi gubernur, belum genap 1 tahun, kita sudah fokus kepada apa yang diinginkan masyarakat. Masyarakat menginginkan pertama kali adalah pembenahan infrastruktur. Jadi jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit yang Yunus, pelayanan kesehatan menjadi pertama yang diinginkan masyarakat. Maka dengan APBD yang 2,9 triliun itu, ditambah lagi ada efisiensi sekitar 200 miliar. Dari 2,9 dikurangi 200 miliar, dan itu bukan hanya Bengkulu tapi seluruh Indonesia. Bengkulu termasuk yang kecil dibanding daerah lain yang dipotong. Dan dari 2,9 dikurangi 2 tadi, itu kita fokuskan 600 miliar lebih untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk rumah sakit M Yunus dan sekolah-sekolah. Untuk jalan 600 miliar itu kita buka tembus Jalan Susup salah satunya untuk memangkas jalur ke Rejang Lebong. Selama ini ke Rejang Lebong hanya 1 jalur, yaitu lingkar gunung. Tapi untuk tahun depan sudah tembus. Jadi Jalan Susup itu bisa menghemat 30 menit kalau kita ingin ke Curug. Dan untuk seluruh jalan provinsi, kabupaten kota senilai 600 miliar itu tersebar di seluruh kabupaten kota. Yang terbesar mendapatkan anggaran dari provinsi adalah Kabupaten Benteng, karena memang jalan provinsi di Kabupaten Benteng itu yang paling parah. Totalnya kurang lebih sekitar 180 miliar. Tetapi kabupaten-kabupaten lain juga mendapatkan hal yang sama. Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Mugo-Mugo, Bengkulu Utara, semuanya kita bagi. Tetapi tentu tidak semuanya mendapatkan kuota yang sama. Insya Allah tahun depan 3 kabupaten 100% jalan provinsi jembatannya bagus. Salah satunya Kabupaten Benteng, Kabupaten Rejang Lebong, dan Lebong nanti insya Allah. Dan tahun depan kita juga sudah sediakan anggaran kurang lebih sama
sekitar 500-an miliar untuk juga perbaikan jalan dan jembatan. Tahun ini Rumah Sakit M. Yunus yang masih tipe B itu akan meningkat di tahun 2026 menjadi tipe A. Ada 3 fokus anggaran kita alokasikan. Pertama, perbaikan gedung jantung. Yang kedua, perbaikan ruangan poli di M. Yunus. Yang ketiga, revitalisasi gedung Fatmawati yang sudah tidak digunakan. Itu insya Allah tahun depan sudah bisa digunakan. Sehingga Rumah Sakit M. Yunus akan tambah kamar lagi, bed yang lebih banyak, sehingga kita akan daya tampung kita lebih banyak. Di tahun depan kita juga akan membangun di belakang Rumah Sakit M. Yunus gedung kurang lebih sekitar 4 lantai baru dengan total anggaran kurang lebih 300 miliar. Karena anggaran kita terbatas, maka kita bangunnya bertahap. Tapi target kita 3 tahun insya Allah selesai. Bapak Ibu sekalian, tidak cukup Rumah Sakit M. Yunus karena memang masyarakat kita juga memerlukan fasilitas untuk pelayanan medis. Di tahun ini 2025 kita sudah bagikan 130 unit mobil ambulan gratis kepada seluruh kecamatan seprovinsi Bengkulu. Bahkan ada satu kecamatan mendapatkan 3 kendaraan mobil ambulan gratis. Tahun depan 2026 kita anggarkan kembali dari APBD provinsi 130 unit ambulan lagi. Sampai nanti kita bagikan seluruh desa, kelurahan yang ada di Provinsi Bengkulu mendapatkan seluruhnya mobil ambulan gratis yang kita namakan mobil bantu rakyat. Sehingga tidak ada alasan ada ibu hamil ingin melahirkan kok dibawa pakai motor trail, itu nggak boleh ada lagi. Tapi harus dibawa pakai mobil ambulan yang dibeli pakai APBD provinsi. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita juga perbaikan beberapa sekolah di tahun ini, SMA, SMK, sederajat yang menjadi kewenangan provinsi. Ada yang pagarnya belum ada, kita bangunkan pagarnya. Ada yang WC-nya bermasalah, kita bangunkan WC-nya. Ada yang jalan menuju SMA itu masih tanah, kita bangunkan jalannya. Intinya adalah pemerintah juga tetap juga soal pendidikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak cukup itu, pemerintah provinsi juga dengan wali kota, bupati seprovinsi Bengkulu telah bersepakat tidak boleh ada anak yatim apapun agama sukunya di provinsi Bengkulu yang tidak bahagia. Maka kita sepakat bagi tugas. Gubernur tugasnya mengurus anak-anak yatim SMA sederajat. Bupati wali kota mendata dan mengurus bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim SMP ke bawah. Totalnya ribuan anak yatim yang telah kita angkat menjadi anak. Bahkan Wakapolda Bengkulu pun WA saya, dibilang, Pak, saya juga mau mengangkat anak, tolong siapkan datanya. Anak yatim tidak hanya butuh uang, tapi butuh kasih sayang, motivasi, semangat dan sebagainya. Sehingga setiap bulan kita wajibkan para pejabat kita berjumpa dengan anak yatim dan keluarganya, bisa di rumahnya atau diundang ke rumahnya pejabat atau di tempat makan. Selain memberikan sejumlah uang, tetapi juga memberikan motivasi, kasih sayang dan semangat. Agar apa? Agar kemudian provinsi kita ini betul-betul menjadi provinsi yang diberkahi Allah. Karena kalau kita melihat dari wilayah kita Bengkulu, ini wilayah yang dikatakan juga jalur merah terhadap bencana. Ya, di Bengkulu ini termasuk daerah yang berpotensi bencana yang cukup tinggi. Bapak Ibu sekalian, pemerintah provinsi Bengkulu juga memahami mitigasi bencana tidak cukup, tapi diperlukan juga mitigasi langit. Tolong yang di bumi, yang di langit menolongmu, cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Selain program peduli yatim, kita juga ada gerakan sedekah nasi bungkus setiap hari, yang itu diberikan nanti di rumah ibadah, ya, di tempat-tempat panti dan orang-orang yang tidak mampu. Bahkan di perwakilan kita Provinsi Bengkulu terus melakukan itu juga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pemerintah provinsi di efisiensi 200 miliar, tetapi dengan doa seluruh tokoh Bengkulu dan juga dengan seluruh pejabat provinsi yang bergerak siang malam ke kementerian lembaga, alhamdulillah kita mendapatkan program dengan anggaran dari pemerintah pusat lebih dari 2 triliun rupiah. Sebut saja misalnya kami sudah berkunjung ke Kementerian Pertanian, ada program Bapak Presiden cetak sawah baru. Awalnya Bengkulu tidak dapat 1 hektar pun. Saya datang ke sana, menterinya sangat baik,
Saya sampaikan Pak Menteri, kami ini dari Provinsi Bengkulu. Indonesia ini tidak ada tanpa Bengkulu. Pak Menteri pun tidak akan jadi menteri tanpa Bengkulu. Dia kaget, apa hubungannya? Iya, karena Indonesia ini ada ketika merah putih dikibarkan di negeri ini. Itulah Indonesia, dan itu dijahit Putri Bengkulu. Sehingga kami minta jatah saham itu agar di Bengkulu ada cetak sawah baru. Maka diberikan 2.200 hektar untuk Provinsi Bengkulu. Dan juga beberapa alat-alat pertanian saya minta juga diberikan juga. Jadi total dari Kementerian Pertanian 150 miliar. Cetak sawah baru pertama kita buat di Enggano, agar Enggano merasa memang betul-betul mendapat perhatian kasih sayang dari pemerintah provinsi. 600 hektar lebih kita cetak sawah di Enggano. Saya hadir langsung di sana dan melihat bagaimana masyarakat sangat bahagia karena ternyata pemerintah provinsi, pemerintah pusat juga perhatian terhadap masyarakat Enggano. Dan kemudian siang malam hari ini pemerintah provinsi menjual masyarakat Enggano agar kemudian banyak orang senang dengan Enggano. Masyarakat Enggano minta ada penambahan pesawat, ada juga penambahan kapal laut. Alhamdulillah, karena Menteri Perhubungannya orang yang baik, saya kenal akrab, akhirnya kita mendapat penambahan 2 kali penerbangan pesawat ke Enggano. Begitupun kapal lautnya ditambah juga 1. Begitupun soal tenaga untuk kelistrikan, saya juga sudah berjumpa dengan PLN dan alhamdulillah juga mereka tambah juga. Sehingga sekarang di Enggano alhamdulillah boleh nanti kunjungan kita ke sana dan kita promosikan, dan saya promosikan kemana-mana mengenai Enggano. Enggano itu satu pulau yang masya Allah indahnya minta ampun. Udaranya terbaik di dunia. Ada orang tanya, kata siapa Pak? Kata saya. Bapak Ibu sekalian, di Enggano itu masya Allah saya katakan itu kelapa-kelapa terbaik di dunia itu ada di Enggano. 6 desa kami kunjungi dalam 1 hari, welcome drinknya kelapa muda Enggano. Bayangkan sehari minum 6 kelapa. Kalau Pak Angkatan Laut dan Lanang kami 8 kelapa 1 hari, nggak apa-apa. Saya bilang kok bisa begini? Iya, kalau makannya di Enggano. Ada emping, Enggano itu terbaik di dunia. Biasanya kalau orang asam urat, jangankan makan emping, ngelihat emping kena asam urat. Tapi kalau makan emping Enggano aman. Jangankan ngelihat, makan sebanyak-banyaknya, insya Allah asam uratnya nggak akan kena. Syaratnya makan empingnya di Enggano. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya emping dan kelapa Enggano itu, tapi ada pisangnya. Pisangnya enak betul. Pisang kapas. Kelihatannya pisang, dipegang pisang, kalau dimakan rasanya beda tipis dengan keju. Itu pisang Enggano. Dan ketika kita datang ke Enggano, setiap desa tuh menyambut dengan ramah. Dikasihnya kami lobster besar betul. Saya makannya kaget, berempat orang makan gak habis. Saya bilang, Pak ini besar benar Pak Kades lobsternya. Kades saya ngomong, Pak ini gak besar, ini anaknya, yang besar tuh bapaknya. Ada bapaknya Pak. Aduh, anaknya 4 orang gak habis makan lobsternya. Nah kemudian di sana masya Allah, jalan-jalannya pun sudah bagus alhamdulillah. Dan kita tambah lagi untuk air bersih di sana, untuk mengalirkan sawah, tambahan anggaran kurang lebih 3 miliar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, begitupun kami berkunjung ke Kementerian KKP. Di KKP itu ada program Kampung Nelayan. Alhamdulillah kita dapat 4. Satu titiknya itu sekitar 25 miliar. Jadi kalau 4 kali 25 kurang lebih sekitar 100-an miliar, kurang lebih segitu. Dan kita akan minta tambah lagi nanti di tahun 2026. Menterinya oke. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita datang ke Bengkulu, itu bandaranya jauh kalah dengan Linggau. Pada Linggau dulu numpang dengan kita. Linggau sudah dibuatkan bandara, sudah ada karbaratanya. Saya datang ke Direktur Angkasa Pura. Saya bilang, Pak Direktur, apalah dosa salah kami ini? Kenapa? Bandara Fatmawati Ibu Negara kalah dengan Linggau yang baru dibangun. Ini nggak benar ini kami bandara provinsi. Singkat cerita dialog, minta maaf Pak Direktur Angkasa Pura, dia katakan, Pak kami berjanji tahun ini kami akan revitalisasi. Alhamdulillah 1 bulan kemarin sudah ada launching ya untuk revitalisasi tahap pertama. Tahap pertama itu selain gedungnya juga akan dipasang garbarata. Jadi kalau nanti keluarga besar Bengkulu yang ada di Jakarta pulang ke Bengkulu tahun depan insya Allah kalau hujan gak kehujanan lagi karena ada garbaratanya.
Bapak Ibu hadirin sekalian, begitupun persoalan pelabuhan Pulau Bayi. Pelabuhan Pulau Bayi ini selalu ya ada yang namanya pendangkalan. Nah kemarin alhamdulillah ya alur sudah mulai dikeruk dan kita minta bukan hanya pengerukan, tapi perlu ada komitmen untuk revitalisasi pelabuhan secara keseluruhan karena luasnya terluas gitu. Maka kemudian alhamdulillah dari Pelindo saya ketemu direktur utamanya di Jakarta berkomitmen bukan hanya untuk dikeruk tapi juga ada revitalisasi dengan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tinggal kita doakan, kita dorong sama-sama. Saya juga berkunjung ke Jaksa Agung. Ke Jaksa Agung ketemu langsung dengan Pak Jaksa Agung difasilitasi oleh putra Bengkulu yaitu Jam Intel. Jam Intelnya Pak Reda itu putra Bengkulu. Kemarin pulang ke Bengkulu DMA kasihkan adat, gelar adat. Difasilitasi beliau alhamdulillah ketemu dengan Pak Jaksa Agung. Saya sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu mengapresiasi atas kerja-kerja Kejaksaan Agung yang luar biasa. Semenjak Republik berdiri belum pernah ada Kejaksaan Agung memperlihatkan uang triliun-triliun di depan itu, sehingga kita memberikan apresiasi. Karena senang dengan komunikasi itu, Pak Jaksa Agung tanya saya, dia bilang Pak Gubernur, apa yang kira-kira perlu kami bantu untuk Bengkulu? Saya bilang banyak Pak Jaya, tetapi dari sekian banyak itu satu yang mendesak. Apa? Kami butuh tambahan rumah sakit. Karena di Bengkulu rumah sakitnya cuma satu, rumah sakit rujukan. M. Yunus itu tipe B. Kadang-kadang kalau ada warga kami sakit, M. Yunus tidak sanggup harus dibawa ke Palembang. Ke Palembang itu jalan darat jauhnya minta ampun Pak Jaya. Jangankan yang sakit stadium 4, yang sehat saja kalau pergi ke Palembang pulang pergi dompet kosong sakit pulangnya Pak. Akhirnya Pak Jaya katakan, ya sudah kalau rumah sakit nanti saya bantu, saya bangun ke rumah sakit. Saya gak kaget juga Kejaksaan Agung. Iya, kami ada program bangun rumah sakit. Oke Pak, makasih. Kamu siapkan lahannya. Oke siap. Insya Allah akan dibangun di Bumi Merah Putih di Kota Baru depan bandara, Kota Merah Putih, di dekat rumah dinasnya wali kota. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita juga berapa nilainya? Kurang lebih di atas 300 miliar. Sehingga harapan kita nanti di Provinsi Bengkulu ada rumah sakit rujukan tidak boleh cuma satu, minimal 3. Nah doakan, kita juga lagi berjuang dengan Kemenkes. Kemarin saya ketemu dengan Menteri Kesehatan, minta agar kemudian Bengkulu ada rumah sakit vertikal dari Kementerian Kesehatan. Mungkin hanya Provinsi Bengkulu yang nggak ada rumah sakit vertikal. Saya barusan dari Sulsel. Sulsel itu sudah ada 8 rumah sakit rujukan. Dengan Kementerian Kesehatan masih dikasih satu lagi rumah sakit vertikal. Karena lahan di Makassar sudah tidak ada, laut diuruk dijadikan tempat rumah sakit. Saya bilang Pak Menteri, kalau Bengkulu nggak usah nguruk laut, tanah kami masih luas. Kita kasih 10 hektar ada depan bandara, saya bilang. Tapi Pak Menteri katakan ini konsepnya sudah berubah, jadi tidak lagi rumah sakit vertikal, tapi rumah sakit yang ada kemudian diberdayakan, kabupaten kota diberdayakan. Saya bilang saya setuju yang diberdayakan kabupaten kota, tapi yang vertikal kami juga mau. Bapak Ibu sekalian, tentu banyak orang-orang hebat di sini, tokoh-tokoh provinsi. Kalau ikut bersuara juga dengan Pak Menteri, mudah-mudahan ya Bengkulu minimal kita minta satu lah rumah sakit vertikal. Tetapi tangan tidak kosong, beliau sampaikan oke, kami akan pikirkan itu, dan kita minta juga Alkes akan dibantu oleh Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit M. Yunus, juga rumah sakit kota kabupaten. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, inilah mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Banyak yang saya ingin sampaikan, cuma waktu sangat terbatas. Doakan juga Provinsi Bengkulu ke depan kita akan punya minyak goreng sendiri. Kita sebagai penghasil sawit, tapi kok aneh kita nggak punya minyak goreng. Kalau dulu menjadi wali kota Bengkulu, kita buat pabrik air minum. Air minum namanya Hidayah Water. Air minum yang kita produksi, mesinnya semuanya, dan itu konon katanya air minum Hidayah Water terbaik nomor 1 di dunia. Kata siapa? Kata saya. Tapi nanti insya Allah pemerintah Provinsi Bengkulu karena sudah ada SEPAM, kita akan buat air minum sendiri. Ya, air minum merah putih. Air minum merah putih itu akan menjadi terbaik pertama, yang keduanya nanti Hidayah Water. Dan kita juga sedang menginisiasi lahirnya insya Allah minyak goreng Bumi Merah Putih. Sekarang lagi proses untuk merek. Memang nggak bisa kita bangun sendiri karena APBD kita gandeng swasta. Jadi swastanya sudah oke, sudah ada. Sekarang lagi kita pembuatan untuk mereknya.
Jadi mereknya itu nanti memang betul-betul milik badan usaha milik daerah kita, milik pemerintah provinsi. Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah nanti kalau sudah jadi minyak gorengnya, pertemuan kita ke depan saya akan bawa. Ada air minumnya, ada minyak gorengnya, dan kita akan simulasikan bagaimana dampak minyak goreng bumi merah putih itu terhadap kecantikan ibu-ibu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, inilah mungkin dan apa yang dikhawatirkan oleh tokoh kita, orang tua kita, Bapak Sudirman Ail. Nasihatnya terima kasih. Ya, doakan juga agar kemudian apa yang kami lakukan ini betul-betul tidak ada persoalan-persoalan di kemudian hari. Dari mekanisme rekrutmen pejabat itu kita memang membuka terhadap semua masukan. Ketika sebelum dilantik saya katakan dengan PKD-nya harus ada 2 surat yang ditandatangani calon pejabat. Surat pertama surat pengunduran diri. Surat kedua siap dievaluasi 3 bulan sekali. Sehingga di sana kita meminimalisir terjadinya potensi-potensi pelanggaran. Kita mengangkat pejabat bukan berdasarkan subjektivitas, tapi berdasarkan kinerjanya nanti. Jadi per 3 bulan akan dipresentasikan secara terbuka kerjanya apa sebagai pejabat. Kalau sebagai pejabat nggak kerja apa-apa, ya kita berhentikan timbulan ketuan. Karena masih banyak putra-putri terbaik dari Bengkulu yang ingin mengabdikan diri. Tidak boleh kemudian kesempatan orang hilang gara-gara nunggu yang tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, inilah mungkin yang perlu kami sampaikan, banyak lagi ya, tetapi karena waktu kita sangat terbatas. Ke pasar Senin membeli papan, tersusun rapih di pinggir jalan. BMMPB dan P3B hadir membawa harapan menjadi nomor 1 masyarakat Bengkulu di perantauan. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, tokoh-tokoh Bengkulu berbagai suku, baik itu Serawai, Lembak segala macamnya, perkenankan saya menjelaskan sedikit agar tidak terjadi distorsi. Kenapa kemudian Gubernur Bengkulu menginisiasi menambahkan nama Bengkulu menjadi Bumi Merah Putih? Kita dikenal dulu dengan Bumi Rafflesia, tapi hari ini kita memperkenalkan satu nama baru namanya Bumi Merah Putih. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Bapak Ibu sekalian perkenankan saya menjelaskan kenapa, apa alasannya. Bengkulu sebagai provinsi, kadang-kadang kita ketemu orang lain di luar. Kita bersalaman, dari mana Pak? Dari Bengkulu. Dia akan tanya, Bengkulu itu di mana Pak? Tidak kita tinju, takut kita melusuh, tidak ditinju Camano Pulo. Makanya pernah satu orang tanya sama saya, Bapak dari mana? Dari Bengkulu. Bengkulu di mana? Kamu pernah lihat merah putih tidak? Kamu pernah hormat merah putih tidak? Oh pernah Pak. Ah itu yang jahit orang Bengkulu. Oh maaf Pak, maaf Pak. Dia minta maaf. Tapi kalau kita jelaskan tambah jauh nanti dia ngarangnya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin ceritakan, saya tidak benci dengan bunganya. Di baju saya ada bunganya. Orang Serawai sudah mengenal bunga itu sebelum Raffles dan Arnold. Bahkan sebelum nenek dan datuknya Raffles Metean, bungo itu lado di Bengkulu. Kalau orang Serawai katakan namanya apa dan bunga kibut, bunga kibut ya, sekedai. Kalau orang Rejang terbalik, orang Rejang ngomong bunga sekedai, orang Serawai ngomong bunga kibut. Kalau orang awam mengatakan bunga bangkai. Jadi sebelum nenek datunya Raffles ke Arnold Metean, bungo itu lado. Betul nggak Bu? Lado bungo itu. Nah karena kita dijajah, ada Raffles ke Arnold. Raffles ini komandan. Arnold ini orang yang nggak dikei komandan. Nah si Arnold mikir, cuman cara dikei komandan. Ketemulah bungo itu sebesar ida. Maka kemudian lapor ke Raffles, bro, ada bungo eloknya. Terus perlu dikasih nama. Lado namanya belum katanya. Terus ya terserah komandan, ya sudah kasih nama saya Raffles. Karena barang itu masuk, Arnold numpang dikit. Kata Arnold, ya jangan pula nama seorang, aku ndak nyuruh. Masuk nama kau seorang, ndak pula lemak bungo. Oh iya, masukkan nama, jadilah Raffles ke Arnold jadi bungo. Karena waktu kita dijajah, tidak ada yang protes. Ketika diminta konsensusnya, setuju tak? Setuju kalau kawan? Ya macam mana berdil nak kena kepala?
Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari Korea. Korea itu pernah dijajah Jepang. Kalau kita pergi ke Korea, semangat mereka luar biasa. Mereka anti yang namanya dengan penjajahan. Sehingga daripada mereka menggunakan produk-produk orang, mereka luar biasa melakukan penelitian mati-matian. Sekarang kita punya handphone Samsung. Mobil Korea sudah bisa buat. Dulu hanya Jepang yang bisa buat handphone. Hanya Jepang yang bisa buat mobil. Tetapi sekarang Korea sudah punya handphone sendiri. Inilah dasarnya kenapa kemudian Gubernur Provinsi Bengkulu menginisiasi tambahan nama. Kalau masih ada yang ingin bertahan menyebutnya nama Raffles, ya nggak apa-apa juga. Sekali lagi saya katakan, saya tidak benci dengan bunganya. Dan bunga kibut, bunga sekedai itu bukan hanya tumbuh di Bengkulu, tetapi tumbuh di banyak negara, bahkan Malaysia. Kalau kita buka uang ringgit, 10 ringgit Malaysia, itu gambarnya bunga kibut, bunga sekedai. Artinya apa? Artinya tidak bisa kita klaim ini bunga hanya milik kita, tapi di tempat lain tumbuh. Tapi kalau merah putih, tidak ada yang bisa klaim. Kecuali ada Andre kemarin dari ketua IKM mengklaim Fatmawati itu orang Minang. Tidak, saya tidak berpun. Kira itu. Jadi kenapa kemudian merah putih? Dan merah putih kita jual, insya Allah mendatangkan manfaat. Ketika saya jumpa dengan Menteri Pertanian yang kita nggak dapat cetak sawo baru, saya jual merah putih. Saya bilang, Pak Menteri, mohon maaf, Bapak bisa jadi Menteri, Indonesia ini bisa ada salah satu penyebabnya Bengkulu. Lalu kenapa ketika kita sudah merdeka cetak sawah nggak dikasih ke kami, kemudian diberikan? Bapak Ibu sekalian, saya sulit menyampaikan. Ketika saya katakan, dari mana Pak? Saya di Gubernur Raffles. Dia akan tanya, apa manfaat Raffles terhadap negeri kamu? Kami dulu pernah dijajah, Pak, ditempelin, ditendang, disepak. Lah, apa manfaat? Bapak Ibu hadirin sekalian, sehingga kenapa kita buat merah putih itu bukan untuk menghinakan leluhur, tidak. Justru kita ingin menjadikan leluhur-leluhur kita bangga terhadap generasi selanjutnya. Bahwasan negeri kita, Provinsi Bengkulu itu adalah negeri yang paling bermanfaat bagi lahirnya bangsa ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kemarin saya berdiskusi dengan Bang Faisal. Akan menjadi satu kehormatan kalau di Provinsi Bengkulu nanti, kalau diperkenankan dengan keluarga besar Ibu Fatmawati, bagaimana kalau kita buatkan taman yang indah di sana? Ibu Fatmawati kuburannya bisa kita pindahkan di Bengkulu, sehingga kemudian 1000 tahun lagi orang akan datang ke sana. Jelas. Kalau sekarang mungkin masih ada Pak Maulana, masih ada beberapa keluarga yang bisa menjelaskan, tapi bagaimana nantinya? Taman remaja itu taman yang ada di Kota Bengkulu, yang hari ini belum mendapatkan sentuhan dengan baik. Akan sangat bagus mungkin kalau taman remaja yang ada di Kota Bengkulu itu kita buat yang lebih bagus, sehingga setiap anak muda yang ingin kunjungan mengenai Bengkulu, mengenai bumi merah putih, orang akan ketemu ada kuburannya. Sebagaimana kalau Islam, ketika orang haji dan umroh, orang selalu datang ke Madinah. Bukan untuk soal yang lainnya, tapi di situ ada makamnya Rasulullah. Demikianlah mungkin Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun dikehendaki, selalu memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan kepada kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa negara, khususnya bagi Provinsi Bengkulu yang dijanai. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupmu bersih
hati